مرحبا جد الحسين ياه مرحبا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat hadir pada acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah. Awalan hayya bina an ashkura syukran kashiran ilallahi azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati' an najtami'a fi hadzal makanil mubarak wa fi haflatun miladun nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sanati alfun arba'umi'atin isnani wa arba'una hijriyah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Thumma as-saniyah salatan wa salaman ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamala an-nasa min az-zulumati ila an-nur aw ala shiratim mustaqim siratis sa'adati was salamati fid dunya wal akhirah. Fa insyaallah narju syafa'atan minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Al-Ustadz Haji Rahmat Asril Pohan LCMA, Al-Mukarram yang kami hormati Kepala Tata Usaha Mandua Model Medan
Bapak Samsul Bahri SPDI. Al-Mukarram Mudirul Laznatil Madrasatil Aliyah Hukumiyah As-Thaniyah Namuzaziyatil Medan. Yang kami hormati pengurus Komite MAN 2 Model Medan. Al-Mukarram Majlisul Lajnatul Aliyah Hukumiyah As-Thaniyah Namuzaziyatil Medan. Yang kami hormati seluruh WKM MAN 2 Model Medan. Al-Mukarram Jami'un Naibul wa Naibatur Raisul Madrasah. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru MAN 2 Model Medan. Al-Mukarram wal Mukarramah Al-Asatidh wal Asatidat fi Madrasatil Aliyah Hukumiyah As-Thaniyah Namuzaziyatil Medan. Yang kami hormati Ketua Panitia Saudara Naufal Abdulillah. Al-Mukarram Munazzamul Madrasah Akhina Muhammad Syahru. Yang kami hormati seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini. Dan yang kami banggakan seluruh siswa-siswi MAN 2 Model Medan. Marilah kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Barnamizul Awwal Qiraatul Qur'anul Karim alladhi sayaqra'ul qari'ul madrasah ya'ni akhina Wildan Nofaili ila akhina falyatafaddal mashkura. Acara pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kori MAN 2 Model Medan, yaitu Saudara Wildan Nofaili. Kepada saudara kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه
إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
syukran ila akhina asya an tajidal barakata alladhi yasma'u kalam Allah azza wa jalla. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, kata sambutan dari perwakilan orang tua siswa, yaitu Bapak Haji Marajaksa Harahap SAG MA. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asrafil anbiya'i wal mursalin ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah MAN 2 Pak Irwan, kemudian yang sama-sama kita hormati, kita muliakan karena Allah, Al-Ustadz yang telah hadir bersama kita, yang insya Allah berikan nasihat kepada kita, menjadi bekal bagi kita tentunya dalam mengarungi kehidupan, terutama kehidupan ke depan. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, tenaga pengajar, kemudian juga TU dan seluruh staf yang ada di MAN 2 Medan. Kemudian juga yang saya sayangi anak-anak kami semua, baik yang tergabung di OSIM maupun yang berhadir pada pagi hari ini. Begitu juga barangkali jika ada orang tua siswa yang diundang dan berhadir, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, sama-sama kita hormati, kita doakan kiranya seluruh orang tua siswa di MAN 2 ini diberikan Allah limpahan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita ucapkan sekaligus kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang diberikan. Kiranya kita bisa mempergunakan nikmat yang diberikan Allah ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya diberikan amanah mewakili orang tua siswa di MAN 2 model Medan memberikan sambutan pada acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema meningkatkan jiwa yang taat kepada Allah dan untuk membentuk pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini sekali lagi saya mengapresiasi kepada anak-anak kami terutama OSIM di MAN 2 Medan ini yang telah melaksanakan PHBI Isra Mi'raj, dan kami dari orang tua sangat mendukung acara seperti ini karena ini juga bagian dari sarana pendidikan bagi anak-anak kami semuanya, terutama yang bergerak di organisasi intra madrasah. Tentunya ini adalah sekaligus melatih, membiasakan, mendidik anak-anak kami untuk bisa lebih bertanggung jawab, terutama nanti ketika di masyarakat. Kemudian kami juga mewakili orang tua siswa, paling tidak selalu berharap banyak sebenarnya
Di samping tentunya harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga sebagai sesama manusia, terutama kepada Mandua, kami berharap banyak untuk bisa lebih meningkatkan pendidikan kepada anak-anak kita ini, terutama di masa pandemik COVID-19 ini yang belum berakhir, yang insya Allah pemerintah sudah membuat rencana nanti Juli 2021 sudah diadakan sekolah tatap muka. Dan kita berharap memang pada Allah Subhanahu wa taala kiranya virus mewabah ini segera diangkat Allah, kehidupan kita kembali normal, karena pendidikan sangat diharapkan memang dengan cara tatap muka. Selanjutnya barangkali kami orang tua siswa mendoakan kepada anak-anak kami semuanya, mudah-mudahan berhasil tahun ini. Yang sebentar lagi barangkali ada yang sudah lulus menyelesaikan pendidikan di Mandua ini, juga berdoa berharap kiranya masyarakat juga bisa sebentar lagi memasuki tahun ajaran baru 2021 dan 2022. Ya, kiranya Mandua juga masih lembaga pendidikan yang diminati khususnya di Kota Medan dan sekitarnya. Akhirnya kami berterima kasih sekali kepada anak-anak kami semuanya, dalam masa pandemik ini masih bisa melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barangkali sekaligus insya Allah menyambut bulan suci Ramadan yang hanya tinggal lebih kurang 1 bulan lagi. Dan kami berharap memang anak-anak kami yang sudah kami lihat menampilkan kemampuan tadi juga luar biasa, siraman qalbu kepada kita, tausiah Rabbaniyah yang dibacakan ananda kita tadi, kiranya yang membaca dan kita yang mendengar mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran ila abina alladhi yalqa al-khitabah amamana jami'an. Acara selanjutnya penampilan puisi yang akan dipersembahkan oleh tim puisi. Kepada tim puisi kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Lalainya manusia. Dunia. Di sini kami hadir sebagai hamba untuk menyembahmu, sang penguasa. Engkau ciptakan semesta sangat indah, hingga kadang kami keliru atas peraturan yang ada. Islam hidup dalam kepingan syariat, kewajiban per hari 17 rakaat.
memujinya hanya saat musibah datang, kemudian menghilang. Namun, ia tetap berbagi nikmat, walau hambanya hanya mengingat sesaat. Berambisi perihal dunia tak berbatas, ia tak pandai menyikapi dengan cerdas. Jangan harap bisa terbang bebas, kita akan lenyap tertindas. Boleh saja menikmati ciptaan, namun tidak dengan kelalaian. Boleh saja mencintai sesuatu di sini, namun tidak berlebihan. Boleh saja terlambat karena keadaan, namun tidak meninggalkan. Di matanya semua kita sama, terlihat beda hanya dengan takwa. Maka berlombalah menggapai pahala, buang jauh yang mendekatkan diri dari dosa. Patuhi aturan, larangan, agar hidup penuh kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ala fariqatus syi'ri. Acara selanjutnya, kata sambutan sekaligus pembukaan resmi acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Bapak Irwansyah MA. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Marajaksa, dalam hal ini mewakili orang tua siswa dan sekaligus mewakili berikutnya Bapak beserta Ibu WKM MAN 2 model Medan yang sama-sama kita hormati dan yang dimuliakan Allah, Bapak KTU yang juga berhadir bersama kita di dalam acara Isra Mi'raj ini yang sama-sama kita hormati dan yang dimuliakan Allah. Suatu kemuliaan yang kita berikan kepada penceramah kita pada hari ini, Bapak Asrul Pohan, yang kiranya bersedia hadir di dalam untayan acara Isra Mi'raj MAN 2 model Medan pada tahun ini. Mudah-mudahan saja dalam kehadiran tersebut
nilai berkah yang kita ambil dari sejarah Isra Mi'raj, dan sekaligus apa yang disampaikannya nanti di dalam bentuk sejarah ini kiranya dapat menjadi ilmu pengetahuan serta perkembangan yang baru bagi kita di dalam mengharungi kehidupan dunia pendidikan yang notabene sulitnya bertemu dan berarah sama di dalam menggapai tujuan pendidikan. Berikutnya juga kepada Bapak beserta Ibu guru yang berhadir pada hari ini, maafkan kami, keterbatasan ini bukan kesengajaan, tetapi situasi COVID-19 yang belum selesai dan harus kita lakukan apa yang diperintahkan oleh pimpinan ataupun atasan kita di dalam memutus COVID-19 ini, kiranya dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya, baik dengan usaha maupun dengan doa. Kiranya Allah Ta'ala nantinya memberikan suatu berkah pada kita untuk melepas COVID-19 ini dari kita, khususnya MAN 2 Model Medan, pada umumnya bangsa Indonesia secara keseluruhan. Berikutnya juga kepada panitia yang susah payah sampai malam tadi juga berupaya untuk bagaimana pelaksanaan ini sebaik-baiknya, tidak terjadi hal-hal yang dianggap dalam anggapan kita itu bertatap muka tanpa memperhatikan daripada nilai-nilai ataupun protokoler kesehatan. Insya Allah yang kita lihat bersama ini sangat sederhana tapi luar biasa, sangat bersahaja di dalam pelaksanaan pada hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati, Ustadz yang kami muliakan, kondisi inilah yang dapat kami buat. Kami di dalam hal ini memohon izin, kiranya minta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang dilaksanakan pada hari ini. Namun pada gilirannya kita sangat berharap tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita capai, walau situasinya sangat terbatas dan membatasi berbagai hal dan keadaan. Selanjutnya juga kami kepada Al-Ustadz sangat berharap kiranya ada motivasi-motivasi baru menghubungkan sisi di dalam kepentingan MAN 2 Model Medan di dalam menyusun strata perkembangan para siswa yang akan keluar negeri, kiranya dapat untuk dihubungkan terkhususnya ke Timur Tengah, sehingga kondisi ini nanti MAN 2 Model Medan tidak hanya mengirimkan anak-anaknya ke luar negeri tetapi di luar dari negara Arab, melainkan juga bahwa di negara Timur Tengah juga kita akan mengirimkan siswa kita yang terbaik dan bisa membawa arah dan tujuan madrasah ini lebih meningkat lagi. Perlu kami sampaikan juga bahwa anak-anak kita sekarang sudah ada yang di Turki. Jadi oleh karena itu barangkali perkembangan berikutnya agar mendapatkan kemudahan, karena kami dengar selentingan bahasa bahwa Al-Ustadz ini adalah bidang hubungan luar negeri di MUI. Jadi izinkan kami menyampaikan ini, kiranya ada hubungan yang terbaik antara MAN 2 Model Medan itu dengan MUI untuk pelaksanaan pengembangan siswa berikutnya. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Lebih dan kurang diperbanyak maaf, kita mengambil satu ayat yang sering kita dengar di dalam Isra Mi'raj. Di dalam hal ini sedikit saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was samiul basir.
Dari ayat tersebut nampak gambaran daripada apa yang diharapkan oleh Al-Quran kepada kita, mengimani pelaksanaan dan kegiatan Isra Mi'raj, menjadikan pelaksanaan Isra Mi'raj tersebut menjadi tak daya tambah di dalam nilai takwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya terdapat sejarah bagaimana kita dituntun diarah untuk melaksanakan sholat. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan yang harus ditingkatkan, bahwa pelaksanaan daripada Isra Mi'raj tidak hanya dipandang dengan sejarah, tapi harus dilaksanakan dengan ilmu. Karena bagaimanapun bahwa pelaksanaan Isra Mi'raj suatu hal yang kita imani dalam waktu yang sekejap mampu berarah kepada nilai-nilai berpikir kita, pada nilai-nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara ilmu pengetahuan maupun di dalam pergerakan ibadah kita. Mudah-mudahan pertemuan dalam Isra Mi'raj ini membawa satu berkah yang besar buat kita dan menambah ilmu pengetahuan yang ada. Akhirnya kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada hadirin saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita berharap kiranya juga di dalam bentuk gambaran pelaksanaan ini dapat pula menambah nilai-nilai yang kita harapkan secara khusus, yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, iman dan takwa kita kepadanya. Akhirnya juga kita juga memahami bahwa hari ini harus kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan Isra Mi'raj MAN 2 model Medan resmi kita buka dengan khidmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kathiran ila abina alladhi yalqa al-khitabah. Acara selanjutnya penampilan solawat. Kepada tim solawat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وباللقاء حيانا صلى عليه مولانا أهلا به وسهلا قد طال فيه المجلى أهلا به وسهلا قد طاب فيه المجلى حلا الحمام حلا صلى عليه مولانا حلا الحمام حلا صلى عليه مولانا هذا الملاذ العظيم هذا رؤوف رحيم هذا الملاذ العظيم هذا رؤوف رحيم أتى بقلب سليم صلى عليه مولانا أتى بقلب سليم صلى عليه مولانا هذا الملاذ العظيم هذا رؤوف رحيم هذا الملاذ العظيم هذا رؤوف رحيم أتى بقلب سليم صلى عليه مولانا أتى بقلب سليم صلى عليه مولانا يا رحمة العالمين يا نعمة لا تمين يا رحمة العالمين يا نعمة لا تمين مطاع ثم أمين صلى عليه مولانا مطاع ثم أمين صلى عليه مولانا نور حسنه أحيانا نور الهدى وفانا بحسنه أحيانا وباللقاء حيانا صلى عليه مولانا وباللقاء حيانا صلى عليه مولانا صلى عليه مولانا صلى عليه مولانا صلى عليه مولانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kathiran ila fariqatus salawat. Acara terakhir, tausiah agama dan tanya jawab serta doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Rahmat Asril Pohan LCMA. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Al-Barnamidul Akhir At-Tawsiyah wal Irsyadat Wad-Du'a Anid Dini Wa Miladu Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam Alladhi sayutimmu yalqaha Biwas
Asril Pohan LCMA ila ustadzinal kiram falyatafaddal mashkura. شكرا كثيرا على هذه الكلمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Putri Deli memetik bunga. Bunga dipetik semerbak harumnya. Izinkan kami menyampaikan salam pembuka, salamnya para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Somad jualan tomat, yang membeli harus dihormat. Bila Anda umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru mantap. Memang mandua model ini bukan kaleng-kaleng, apalagi kolong-kolong, apalagi kolang-kaleng. Ini mandua ini model. Bukan saja model di Medan, tapi model di Sumatera Utara. Namujadiyah, model bagi seluruh umat. Insya Allah akan bangkit di sekolah ini, di madrasah ini, orang-orang hebat yang akan membela Islamnya. Amin ya rabbal alamin. Bukan main-main. Luar biasa mandua model di kota Medan ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan orang tua kita yang juga anggota DPRD Sumatera Utara, yang sama-sama kita muliakan juga kepala sekolah kita Pak Irwansah dan jajaran PKM Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan, kemudian para majelis guru, para orang tua, wali murid, wali siswa dan siswi, dan seluruh anak-anak kami yang saat ini berada di mana-mana tempat, di rumahkah, di mana tempatkah, asalkan jangan main-main lah, dengarkanlah ceramah ini, insyaallah berguna bagi nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang mana Dia telah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Kedua nikmat ini apabila kita pegang teguh, insyaallah Allah akan memberikan kita surganya. Begitu juga Allah memberikan kepada kita nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bersama-sama menghadiri acara yang sangat luar biasa, lebih dari spektakuler, lebih dari orang-orang hebat, karena manusia satu-satunya di permukaan bumi yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, yang pernah jalan-jalan. Jangan bangga kalau udah ke Singapura, jangan bangga. Jangan bangga kalau udah ke Dubai, jangan bangga. Nabi Muhammad ke langit biasa aja. Nabi Muhammad nembus 7 lapis langit biasa aja. Kita udah ke Dubai sombong luar biasa. Kita ke Perancis sudah sombong luar biasa. Nabi Muhammad gak satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa biasa aja. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha biasa aja. Ini mengajari kita supaya jangan sombong. Sekarang ini zaman sombong. Zaman sombong. Punya harta berapa udah jalan-jalan ke Turki, jalan-jalan ke Perancis, jalan-jalan ke Jerman. Sombong. Biasa aja. Nabi Muhammad biasa aja jalan-jalan, bukan dunia 7 lapis langit, biasa aja.
Kita contoh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ketawaduan, dengan kemuliaannya, dengan akhlaknya, enggak pernah sombong dengan manusia. Meskipun udah diajak jalan-jalan 7 lapis langit sana biasa aja. Inilah yang diajarkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sombong. Apa yang perlu disombongkan? Jangan angkuh, jangan takabur. Beliau biasa aja. Kalau kita pun diberikan Allah nikmat, biasa saja. Karena itu nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam akidah kita namanya istidraj. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah istidraj. Istidraj itu artinya adalah jebakan. Hati-hati. Bukan berarti Allah memberikan nikmat kepada kita. Wah, jalan-jalan yuk ke Singapura, jalan-jalan yuk ke sana semari. Bukan. Ini yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah istidraj atau jebakan. Loh, kok bisa jebakan Ustaz? Iya, jebakan. Hati-hati. Tengok Firaun. Allah nggak kasih dia harta, semua dunia Allah berikan kepada Firaun, mati juga. Allah memberikan Haman, menterinya Firaun, kekayaan. Allah memberikan kekayaan kepada Qarun, mati semuanya. Jadi jangan berarti nikmat yang Allah berikan kepada kita itu udah bangga kita, tidak. Itu jebakan dari Allah. Kok bisa jebakan Ustaz? Iya, jebakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu diberikan nikmat, jangan sombong karena nikmat itu adalah jebakan. Jadi apa yang kamu lakukan? Jikalau kamu bersyukur kepadaku, jikalau kamu berterima kasih kepadaku, bersyukur kepadaku terhadap apa yang telah kuberikan kepadamu, la in syakartum la azidannakum, maka kami akan menambahkan semua nikmat-nikmat tersebut. Wala in kafartum, jika kamu mengingkarinya, dapat nikmat langsung lupa sama Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak luput pula selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita, pedoman hidup kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dialah merupakan panutan dan pedoman hidup kita, yang apabila kita ikuti jalannya, kita akan selamat dunia dan akhirat. Namun bila kita melenceng dari ajarannya, sudah pasti kita akan jatuh ke kubang neraka jahanam. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Seorang nabi yang apabila kita bacakan selawat kepadanya sekali saja, maka Allah akan selawat kepadanya 10 kali. 10 dosa terhapuskan dan 10 derajat diangkatkan. Apalagi ini hari Jumat, sebaik-baik selawat itu di hari Jumat, karena pada hari Jumatlah selawatnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan dilaporkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawatlah kepada beliau meskipun sekali. Wah, kita kalau nengok HP berjam-jam bisa, 24 jam bisa. Sekarang ini anak-anak kita bukannya mau belajar, main game, main FF. Ya kan? Main FF kan? Main FF. Tahu tuh FF, Bu? Fire. Apa FF itu? Hah? Iya, Free Fire. Tahu dia. Free Fire. Nah, kemudian dikumpulkanlah uangnya. Beli diamond di Indomaret, di unipin.com, beli 20.000 dapat 170 diamond. Oh, saya hafal. Ya kan? Beli 100.000 dapat 1.000 diamond. Ini yang nggak habis pikir. Eloklah uang itu disedekahkan daripada beli diamond. Orang itu yang kaya, kita yang makin sengsara. Bersedekahlah kepada orang-orang fakir miskin. 1.000 rupiah saja sangat berguna bagi mereka.
Mahalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Intisari daya dari ayat ini, 1 rupiah kita sedekahkan kepada fakir miskin dapat 700. 700 apa Ustaz? Nggak tahu. Bisa jadi Allah balikkan 700 juta. Bisa jadi Allah balikkan 700 miliar, nggak tahu. Yang penting Allah katakan 700, 1 rupiah 700. Itu sedekah daripada beli MF, beli Mobile Legend, ya Mobile Legend tuh anak sekarang itu gemar game-game online. Aduh nggak ada gunanya tuh nak. Sedekahkanlah kepada fakir miskin, insya Allah akan balas dengan 700. 700 apa Zat? Nah itu nggak tahu kita. 700 apa itu? Selawatlah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nengok HP 24 jam bisa. Selawat kepada baginda Muhammad pun nggak mau. Sekali aja selawat kepada beliau, Allah akan berikan kita 10 selawat. Apa arti Allah selawat kepada hamba-hambanya? Selama ini kan yang kita ketahui selawat kepada Nabi Muhammad. Ini apa arti Allah selawat kepada hamba-hambanya? Sekali selawat, Allah selawat kepada kita 10 kali. Man shalla alayya salatan, barang siapa yang selawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi ashran, maka Allah selawat kepadanya 10 kali. Wa khuttat anhu ashru khataya, Allah akan hapuskan 10 dosa. Wa turfa'u lahu 10 darajat, dan 10 derajat Allah angkatkan. Itu baru sekali. 10 kali dibaca, 100 selawat Allah berikan kepada kita, 100 dosa dihapuskan, 100 derajat diangkatkan. 10 kali. Kalau main FF nggak ada. Kalau mau main Mobile Legend itu nggak ada. Selawatlah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapan saja dan di mana saja. Apa maksud selawat Allah kepada hamba-hambanya? Kalau Allah sudah berselawat kepada hamba-hambanya, pasti kesejahteraan, kesehatan, kejayaan, kesuksesan Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita. Kalau kita selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Bapak dan Ibu, pernahlah orang tua kita selalu bilang kepada kita, orang tua kita, opung kita, mbah kita, sebelum minum obat, sebelum minum obat baca hayuai, baca selawat. Apa kalau kita pikirkan pakai logika, apa hubungan selawat dengan baca obat? Baca obat pula, minum obat. Apa hubungan baca selawat dengan minum obat? Ini kan nggak ada, apa hubungannya? Ternyata orang tua kita mendidik kita. Orang tua kita mendidik kita, jangan lupa selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sebab dari selawat itu penyakit ananda cepat sembuh. Kena selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 selawat Allah berikan kepada kita sekali aja. Apalagi ini hari Jumat, hari yang sangat mulia. Kita nggak tahu kapan hari kiamat, nggak tahu. La taqumu sa'atu illa yaumul jum'ah. Dalam akidah kita nggak tahu kapan hari kiamat, tapi Allah memberikan kunci, Allah memberikan kisi-kisi, Allah memberikan clue kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau hari kiamat itu bertepatan pada hari Jumat, tapi tanggalnya, waktunya, tahunnya, jam berapa, menit berapa, detik berapa, hanya Allah yang tahu. Namun Allah memberikan clue, hari Jumat adalah hari kiamat, titik. Hari Jumat adalah hari kiamat. La taqumu sa'atu illa yaumul Jumat. Tidak akan ada hari kiamat kecuali hari Jumat. Tapi kapan itu wallahu a'lam bissawab. Itu hadis sahih riwayatkan oleh Muslim rahimahullahu taala. Bapak dan Ibu, anak-anak kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini di Mandua Model Medan, kita bersama-sama memperingati
Satu peristiwa yang sangat luar biasa, yang lebih dari spektakuler, yang melebihi dari kecanggihan teknologi manusia saat ini. Tadi disampaikan oleh kepala sekolah kita, kalau peristiwa Isra Mi'raj ini selain untuk menebalkan keimanan kita, juga kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Bukan ilmu agama toh, ilmu umum juga iya. Ilmu umum juga iya. Inilah cita-cita founding father kita yang ada di negara ini, agar menjadikan MAN sebagai tempat bukan saja untuk belajar ilmu agama saja, ilmu umum pun harus juga dipelajari. Jangan ilmu agama aja, semua orang tahu ilmu agama ini. Ya, jangan ilmu agama saja, ilmu umum juga begitu, harus dipelajari. Dalam doa kita sehari-hari, Rabbana atina fid dunya hasanah, dunia juga hasanah, wa fil akhirati hasanah, akhirat juga hasanah, sama-sama equivalent, sama-sama seimbang. Jangan agama saja, dunia ditinggalkan, itu juga salah. Atau jangan dunia saja, akhirat pun ditinggalkan, lebih parah lagi. Harus sama-sama seimbang, seimbang dunia akhirat. Inilah yang merupakan cita-cita orang-orang tua kita di negara ini. Didirikanlah MAN, didirikanlah MAS, didirikanlah MTS, didirikanlah MIN. Supaya apa? Supaya anak-anak kita jangan belajar terfokus agama saja, umum juga penting. Al-Quran itu kalau bapak dan ibu dan anak-anak semuanya melihat dari halaman pertama sampai halaman terakhir, itu bukan mentok agama saja, tidak. Ilmu umum juga ada. Ilmu umum juga ada. Akuntansi tengok di surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila terjadi transaksi hutang piutang, maka tulislah. Tulis. Akuntansi ada debit, ada kredit. Hukum fisika pun ada dalam Al-Quran. Hukum biologi pun ada dalam Al-Quran. Kimia pun ada dalam Al-Quran. Peristiwa Isra Mi'raj ini menyuruh kita sebagai inspirasi buat kita agar tetap belajar ilmu umum. Jangan ditinggalkan ilmu umum itu. Dalam peristiwa Isra Mi'raj muncullah para ilmuwan-ilmuwan Islam. Kalau orang-orang luar sana bangga penemu pesawat terbang Wright kembar, kalah. Itu abad 18. Penemu pesawat terbang itu orang Islam, namanya Firnas, orang Maroko, hidup di abad 8 Masehi. Penemu pesawat terbang pertama di dunia ini orang Islam, Firnas, ulama besar. Yang kita ketahui siapa? Firnas. Yang kita ketahui Wright bersaudara, penemu pesawat terbang. Udah kampung itu, abad 18. Kalau kami orang Islam punya Firnas, abad 8 tinggal, abad 8 hidup, penemu pesawat terbang. Namun umat Islam ini lebih banyak zuhud dan tawaruknya, nggak mau mengembangkan ilmu-ilmu keagamaannya, ilmu-ilmu umumnya. Kalau kita merujuk di zaman dahulu, para ilmuwan Islam itu hebat-hebat. Mereka semuanya merujuk kepada Al-Quran. Ibnu Sina, tahu semua siapa Ibnu Sina? Bapak kedokteran. Sampai patungnya saja, patung Ibnu Sina itu berada di depan pintu gerbang Sorbonne University Prancis. Kenapa patung dia ada di situ? Orang Islam, karena dia memiliki kiprah yang sangat luar biasa dalam bidang kedokteran di dunia ini. Dibuat patungnya. Lihat, kalau ada rezeki bapak dan ibu dan anak-anak kami Prancis itu, di depan pintu gerbang itu ada patung Avicenna, Ibnu Sina. Islam, penemu kedokteran, penemu otonomi, penemu operasi pembedahan dia, Ibnu Sina.
Kalau tanpa dia udah mati semua. Orang-orang Eropa ketika itu. Ini harus dibedah, harus dibelah. Kalau nggak dibedah bisa kanker. Iya. Ibnu Sina. Inilah yang mau dicita-citakan orang-orang tua kita dahulu ketika mau mendirikan madrasah aliyah, madrasah MTS, supaya jangan ilmu agama saja yang dipegang, ilmu umum pun juga harus dipegang. Bapak kimia, hati-hati. Elektron. Siapa penemu elektron? Kimia. Ibnu Hayyan hidup di abad ke-7 Masehi. Penemu elektron, atom. Wah, kita bangga dengan yang lain, orang-orang lain. Khawarizmi, bapak matematika, penemu angka 0. Penemu angka 0. Kalau tanpa kiprah dia, tanpa penemuan dia, manusia saat ini udah vakum semuanya. Loh, kenapa? Karena orang Romawi nggak ada angka 0. Coba lihat angka Romawi 1, 2, 3. Mana ada angka 0? Orang Eropa mengenal angka Romawi. Karena orang Islam itu sangat membutuhkan angka 0, apalagi dalam bidang waris mewaris, bidang faraid itu butuh angka 0. Diciptakanlah angka 0 oleh Khawarizmi. Diciptakanlah angka 0 oleh Khawarizmi. Kiprah dia, penemuan dia itu sangat disegani oleh orang-orang Eropa, dan lihat patungnya itu di Jerman. Saya lupa nama universitasnya. Ada patungnya di Jerman. Sebagai apa? Penghargaan kepada Khawarizmi, orang Islam yang hidup di abad ke-7 Masehi, penemu angka 0, sepele angka 0, tapi dengan angka 0 semua terciptakan. Ciptakan laptop, HP, lampu, ada partikel 0,0000000. Kalau nggak ada angka 0 hari ini manusia nggak ada HP. Memang pencipta HP ini orang-orang yang non muslim, tapi perlu diingat, tanpa jasa Khawarizmi nggak ada HP di dunia ini. Tanpa jasa Khawarizmi nggak ada laptop, nggak ada, karena butuh partikel 0,0000000 semuanya. Jadi ini Khawarizmi rahimahullah ta'ala. Inilah yang kita inginkan. Yang kita inginkan dari anak-anak kita yang sekolah di madrasah aliyah ini, supaya menjadi seperti mereka. Menjadi seperti mereka. Penemu-penemu alat-alat elektronik. Namun Nabi Muhammad telah menemukan dahulu. Kita nggak mau ceritalah tentang Isra Mi'raj. Sudah bertahun-tahun kita mendengar cerita Isra Mi'raj ini. Namun di balik peristiwa Isra Mi'raj ini, kita disuruh untuk belajar ilmu umum. Bukan ilmu agama saja. Ilmu agama penting, tapi jangan kita mensisihkan ilmu umum. Ilmu agama penting kali. Tapi ilmu umum juga jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Peristiwa Isra Mi'raj ini menyuruh kita untuk jangan lupa hal duniawi. Jangan lupa hal-hal keduniawian. Nabi Muhammad dalam peristiwa itu naik buruk. Zaman sekarang ini ada nggak maskapai orang-orang non muslim menggunakan buruk? Ada maskapai buruk. Bukan orang Islam yang buat, bukan dari Timur Tengah buruk itu, dari Australia, orang non muslim. Kenapa? Kalau ditanya, dan mengingat peristiwa Isra dan Mi'raj. Buruk. BOURAQ, Buruk, maskapai Australia. Dalam peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW menggunakan buruk. Apa yang dapat kita ambil dari kesimpulan ini? Bahwasanya pertama sekali manusia yang pernah naik pesawat terbang Nabi Muhammad. Ada cerita. Dulu orang-orang kalau mau pergi dari Mekah ke Palestina membutuhkan waktu berbulan-bulan. Sekarang tidak. Makanya ketika Nabi Muhammad pulang dari Mi'raj kan diejek sama orang-orang Abu Lahab. Satu malam kan diejek beliau. Pulang dari Mi'raj, berkumpullah orang-orang Quraisy nanya kepada Nabi Muhammad, Muhammad kau kemana kemarin? Semalam. Oh, aku dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ketawa mereka, ketawa. Udah gila si Muhammad ini. Ketawa orang itu.
percaya. Dari mana kau Muhammad? Makanya ada beberapa orang sahabat yang murtad gara-gara itu. Lihat di tarikh al-umam as-sabiqah, lihat tarikh al-anbiya wal mursalin, lihat juga tarikh al-Islam. Itu banyak, itu ada beberapa orang sahabat yang murtad gara-gara peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa? Tak percaya. Karena mereka selalu mengadakan rihlat asyita'i was-saif, menuju ke Palestina berbulan-bulan sampai ke sana. Nabi Muhammad satu malam. Hal-hal yang tak masuk akal bagi orang-orang Quraisy. Ada yang murtad. Ketika itu Abu Bakar gak ada cerita, langsung percaya. Makanya ketika itu nama Abu Bakar ditambah As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa namanya As-Siddiq? Karena langsung percaya. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad langsung percaya. Dulu orang-orang Quraisy ketawa-ketawa mengejek Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dibilangkan gila karena pergi satu malam. Sekarang kita yang ketawa sama orang-orang Quraisy. Loh, kenapa Ustaz? Dari Jeddah menuju ke bandara Palestina 1 jam naik pesawat. Dulu orang Quraisy ketawa-ketawa mengejek Nabi Muhammad, sekarang kita ketawa kepada Abu Jahal. Berarti yang pau itu Abu Jahal. Yang berarti yang tolol itu Abu Lahab. Mengapa ketawa sama Nabi Muhammad? Sekarang 1 jam dari Jeddah menuju ke Palestina. 1 jam. Jeddah kan dekat dengan Mekah. 2 jam. Jeddah Mekah itu 2 jam kalau naik mobil. Kalau Jeddah ke Palestina itu 1 jam menggunakan pesawat. Dulu nggak mungkin, sekarang mungkin. Berarti orang yang pertama yang menggunakan pesawat terbang itu adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang berkaca kepada peristiwa Isra Mi'raj ini, ilmu pengetahuan dan teknologinya yang dilihat oleh manusia. Sekarang terciptakan. Kalau kita dari Medan ke Jakarta non-stop 3 hari 3 malam. Sekarang 2 jam naik pesawat. Cepat sekali. Dulu mbah kami, bapak dan ibu, opung kami pergi ke Mekah dari Sibolga sampai ke Mekah itu 1 bulan karena naik kapal laut. Kalau udah mau ke Mekah itu bawalah semua peti-peti, di situ kompor-kompornya, di situ minyak-minyaknya, karena 1 bulan perjalanan naik kapal laut menuju ke Mekah. Sekarang tidak, 8-9 jam udah sampai ke Mekah naik pesawat. Cepat, luar biasa. Nah, apalagi peristiwa yang ada di balik ini semuanya. Kan orang-orang Quraisy nanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hei Muhammad, kalau Allah betullah kau kemarin pergi ke Masjidil Aqsa, apa buktinya? Berapalah jumlah tiang-tiang Masjidil Aqsa? Berapalah jumlah pintunya? Berapalah jumlah jendelanya? Berapalah jumlah ini?" Ketawa-ketawa orang itu semua. Ya gimana lah Nabi Muhammad nggak bisa menjawab. Awalnya nggak bisa menjawab karena diturunkan oleh Jibril. Awalnya nggak bisa menjawab karena malam pula. Gimana malam nggak ada lampu kayak gini? Lampunya obor lah. Gimana kan nggak ada waktu untuk menghitung berapa, kan kurang kerjaan itu. Kalau kita pergi ke Masjidil Haram, kan kita nggak menghitung berapa pintu di Masjidil Haram itu. Mana pula kita hitung itu? Siapa yang sampai saat ini kami nggak tahu berapa itu pintu di Masjidil Haram? Nggak kami hitung. Banyak kali. Nah ini yang ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy, berapalah pintu di Masjidil Aqsa itu? Berapalah jendela di Masjidil Aqsa itu? Ya kan nggak ada. Ya kan nggak bisa dihitung lah oleh Nabi Muhammad. Gelap pula, gimana cara menghitung? Turunlah Jibril alaihissalam. Turunlah Jibril alaihissalam menggambarkan di depan Nabi Muhammad semacam gambaran Masjidil Aqsa yang bisa diputar-putar, yang bisa diklik-klik dengan sentuhan jari. Subhanallah. Orang-orang Quraisy nggak nampak, tapi Nabi Muhammad tahu sendiri. Ya Muhammad, berapa jumlah jendelanya? Tinggal dibesarkan, dibesarkan. Oh 1, 2, 3, betul kan? 4, 5, 6, 7, 8. Ada 13 jendela. Kenapa rupanya? Terbelalak semuanya. Oh, kok tahu kamu?
Berapa jumlah pintunya? Sap 1, sap 2, sap 3, sap 4. Ada 7 pintu. Kenapa rupanya? Terbelalak semuanya. Kok tahu kau? Jadi bisa dikatakan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah penemuan Android pertama di dunia ini. Karena beliau membesarkan sap, beliau mengklik-kliknya segala macam. Jadi apa yang digunakan manusia saat ini sudah dilakukan oleh baginda Muhammad SAW. Ini dari peristiwa Isra Mi'raj ini haruslah ada orang anak-anak kita ini yang seperti itu, seperti para ilmuwan Islam. Dalam peristiwa Isra Mi'raj juga ditemukan siaran langsung pertama di dunia ini live, kena live dari Palestina. Dihitung langsung. Langsung dari Palestina. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia saat ini membanggakan alat-alat elektroniknya sudah pertama sekali ditumpahkan oleh baginda Muhammad SAW. Jangan sombong lah. Jadi jangan berarti kita jadikan orang-orang non muslim sebagai pegangan kita. Jangan, dipelajari boleh, tapi jangan lupa ilmuwan Islam. Kalau misalnya kita ngajari matematika ini dan itu, X2 tanpa Y2 sama dengan berapa, harus kita sisipkanlah. Anak-anak kami sisipkan juga siapa itu Ibnu Jabar, Abdul Jabbar, penemu algebra dalam matematika. Siapa itu kalau belajar biologi, bahwa anak-anak ini kita searching siapa itu Ibnu Sina, apa saja kiprah dia di bidang biologi, di bidang kedokteran. Fisika juga hukum Ohm. Memang yang penemu Ohm ini ya Ohm itu sendiri, orang-orang Eropa non Muslim. Tapi penemu hukum Ohm sebelum Ohm itu lahir adalah Ibnu Haytham rahimahullah ta'ala. Ibnu Haytham rahimahullah ta'ala. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini selain untuk membentuk pribadi Muslim kita ini, juga supaya kita jangan lupa duniawi jangan lupa. Banyak ide-ide cerdas dari anak-anak kita ini. Kami sangat bangga. Kita semua sangat bangga ketika sains madrasah diadakan Kemenak. Ada itu dari mana itu? Dari mana di sekitar Jawa itu penemu robot. Luar biasa. Bangga kita. Bangga kita sebagai umat Islam. Ya. Ada orang-orang ya, tunas-tunasnya Ibnu Haytham yang penemu robot di sains madrasah. Sangat luar biasa, bangga sekali. Dan itu nanti akan menjadi sejarah bagi anak cucu kita. Kalau siswa madrasah aliyah bisa membuat robot, luar biasa. Itu perlu diapresiasi yang sangat luar biasa. Kami yakin anak-anak kami nanti di madrasah aliyah negeri model ini akan ada ilmuwan sehebat Ibnu Haytham, sehebat Ibnu Hayyan, sehebat Ibnu Sina, sehebat Al-Khwarizmi. Kami yakin itu. Mereka bisa, masa kita nggak bisa? Mereka bisa meskipun terbatas, banyak keterbatasan, tapi mereka bisa. Masa kita yang udah hebatnya begini, masa kita nggak bisa? HP ada, laptop ada, semua ada, alat elektronik ada, nggak ada keterbatasan buat kita. Pasti kita bisa. Pasti kita bisa. Sangat bangga kalau misalnya ada anak-anak kita di madrasah aliyah 2 model Medan saat ini yang bisa menciptakan HP, nggak usah pakai ini, pakai HP segala nggak usah. Nggak usah sekarang ini kan udah pakai jam. Pada suatu saat nanti pasti kita akan doakan akan muncul anak-anak kita yang akan menciptakan HP, nggak pakai jam, langsung laser langsung. Kalau ngomong langsung pakai laser. Bisa? Siapa bilang nggak bisa? Bisa. Langsung pakai laser. Kalau ngomong pakai WA langsung pakai laser aja. Nggak usah pakai HP, langsung ngomong. Bisa begitu. WiFi di mana-mana. Kami yakin bisa. Dulu orang yang punya telepon kota itu orang paling kaya di Indonesia. Dulu zaman kemerdekaan, orang paling kaya. Kalau lihat di dalam sejarah, dulu di Indonesia yang punya telepon kota itu di Indonesia cuma 5 orang seluruh Indonesia. Pertama di Istana Negara, di
Soekarno itu nomornya cuma 4 nomor, 4 digit nomor teleponnya. Nah sekarang ini berkembang di tahun 90-an ada telepon yang bisa apa namanya? Ya telepon genggam ya, yang bisa dia lihat tuh. Nah, apakah otak manusia hanya berhenti di itu? Tidak. Otak manusia berkembang terus. Muncullah di awal-awal tahun 1980-an dan 80-90-an itu pertama sekali di Korea ada HP Samsung. Tingginya segini. Tebal, tingginya segini. Ya kan? Kemudian itu wayarnya itu panjang luar biasa. Kalau mau kemana-mana telepon beginilah, kayak bawa kayu begini. Halo apa kabar begini? Itu orang kaya. Apakah otak manusia sampai segitu? Tidak, berkembang lagi, makin tipis, ya kan? Muncullah di tahun 2000-an muncullah Nokia segala macam, ya kan? Belum ada Androidnya ketika itu. Belum ada segala macam, paling SMS, telepon udah. Muncullah tahun 2000-an, 2002, 2003 padalah HP pertama kali pakai kamera. Dulu kameranya paling kaya itu 2 pixel. Udah hebat kali itu punya HP, ada kamera 2 pixel pula, itu udah kaya kali itu. Berkembang lagi tahun 2000 sekian diperkenalkan Android. Wah, itu lebih hebat lagi. Sampai sekarang lebih hebat lagi. Sekarang pun HP yang begini udah nggak laku lagi. Di Amerika HP udah pakai jam. Jadi kalau mau WA udah ngomong aja, ya aku lagi di sini, langsung tertulis otomatis. Sekarang zamannya udah luar biasa. Nah, apakah otak manusia akan datang hanya berhenti kepada HP ini? Tidak. Pasti akan ada zaman manusia nggak akan butuh HP lagi, manusia nggak butuh jam lagi, pasti nanti manusia akan butuh headset suatu saat nanti. Dulu TV dulu buncit di belakang. Sebelum itu ada dulu TV pakai jendela. Itu udah orang kaya kali dulu itu. Salurannya pun cuma 1, TVRI. Itu udah kaya kali dulu tuh. Ya, pakai jendela. Kalau mau hidupkan TV, buka jendela. Nah, itu televisi zaman dulu, opung-opung kita. Berkembang, udahlah. Televisi pun buncit ke belakang, besar kali. Berkembang lagi, makin tipis itu. Ya kan? Sampai TV itu bergantung di dinding. Dulu mana ada dulu. Dulu TV mana ada yang bergantung di dinding. TV dulu hanya ada di tempat khususnya, untuk televisi. Itu pun udah kaya kali itu. Sekarang tidak. Itu udah zaman old. Bukan zaman now. Zaman now TV di dinding. Makin tipis. Sekarang pun TV ada cembung begini, cembung gitu. Udah berbagai macam inci, ada 150 inci, ngeri sekarang. Sekarang adalah apakah otak manusia hanya berhenti di TV yang tipis itu? Tidak, akan berkembang lagi, berkembang, entah apa lagi nanti. Wallahu a'lam bishawab. Entah cucu dari Ananda ini, entah apa nanti berkembang. Wallahu a'lam bishawab. Dulu heboh beli pulsa, SMS, telepon dulu heboh beli. Sekarang gak usah beli pulsa, ada wifi, telepon pakai WA udah bisa, gak usah butuh pulsa. Pemburu wifi ya, pemburu wifi. Di mana ada wifi itu untuk telepon. Luar biasa. Jadi alat teknologi dan Islam tidak bisa lari dari zaman globalisasi. Islam gak bisa lari. Mau kayak manapun kita pakai serban di kepala, pakai jubah untuk menentang globalisasi itu nggak bisa. Tetap harus dilawan. Tetap kalau nggak dilawan pun kita tetap bermuamalah terhadap globalisasi itu dengan baik. Yang baik kita pakai, yang nggak baik jangan dipakai.
Itulah sikap kita terhadap arus globalisasi yang kuatnya seperti ombak, nggak bisa kita lawan. Kita hidup di zaman globalisasi yang sangat luar biasa terjangannya. Itu yang kita hidupkan saat ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak, Ibu, anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj ini mengajari kita pertama supaya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peristiwa-peristiwa yang fakta, bukan hoax. Ini peristiwa fakta dan terjadi, benar-benar terjadi pada saat itu. Namun peristiwa ini ada ulama yang mengatakan, di antaranya mohon lihat di tafsir Al-Kasyaf, tafsir Az-Zamakhsyari, juga mohon juga dilihat di tafsir Ibnu Katsir, banyak terdapat sisipan-sisipan cerita-cerita yang nggak masuk akal. Peristiwa itu fakta ada, tapi banyak cerita-cerita sisipan. Hadisnya pun ada, hadisnya pun sahih, tapi hadis itu banyak sisipan-sisipan yang nggak masuk akal. Meskipun hadisnya sahih, ulama banyak yang memberikan nilai terhadap hadis tentang Isra Mi'raj ini adalah hadis mu'allal, hadis sahih, tapi banyak sisipan-sisipan yang nggak masuk akal, yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Apa contohnya? Contohnya perintah sholat 50 waktu yang kita dengarkan dari para ustadz. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad 50 waktu sholat, laksanakan kata Nabi Muhammad. Tiba-tiba di langit yang ke-6 datang Musa, dicegatnya Nabi Muhammad. Muhammad, disuruh apa kau tadi? 50 waktu sholat wahai Musa. Minta turun lagi itu, nggak akan sanggup umatmu itu. Minta turun lagi, turun nasab, rubahlah 45, turun lagi, dicegat Musa. Berapa tadi? 45. Gak akan sanggup umat kau itu. 40 lagi. Coba minta lagi keringanan. Dan 40. 9 kali bolak-balik. Masuk akal tidak? 9 kali bolak-balik. Seolah-olah Nabi Musa itu mendikte Allah Ta'ala. Gak akan sanggup itu. Sudah 30. Gak akan sanggup lagi, minta lagi keringanan. Bolak-balik. 9 kali bolak-balik sampai 5 rakaat. 5 waktu sholat. Berapa? 5. Itu pun masih didikte lagi sama Musa. Enggak akan sanggup umatmu 5 itu. Udahlah, minta lagi sama Allah, diringankan, jangan 5 waktu lagi. Aku malu, kata Nabi Muhammad. Janganlah begitu, malulah aku, masih bolak-balik aja gara-gara 5 ini. Udah. Walhasil Nabi Muhammad pun turun ke permukaan bumi ini dengan membawa 5 waktu sholat setelah dipangkas, diskon 50. Yang awalnya 50 waktu jadi 50 sholat waktu. Nah, di sini ada ulama yang mengatakan ini cerita sisipan. Seolah-olah Nabi Musa memiliki super power yang sangat luar biasa dan bisa mendikte Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan kita kalangan akademisi, kalangan yang intelektual. Kalau ini kita ucapkan sama masyarakat nggak akan percaya. Tapi kan kita kan diperintahkan Allah untuk la'allakum tatafakkarun, ta'qilun. Berpikir. Nah, kita saja manusia, antar manusia saja ada kepala sekolah kita dan kemudian kita laporkan kepala sekolah laksana kami minta keringanan pertama, kemudian minta lagi keringanan. Kita banyak masalah sedangkan kita kasih keringanan aja sama kepala kita segan. Ini sama Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, masa minta keringanan. Nah, kata ulama, ya, kata sebagian ulama, itu perintah 5 waktu sholat tanpa ada 50 waktu sholat. Jadi yang ada adalah Allah perintahkan, ya Muhammad, ku perintahkan, inilah hadiah untuk umatmu 5 waktu sholat. Titik, siap laksanakan, udah pulang tanpa ada juga dihalang-halangi oleh Nabi Musa alaihissalam. Memang betul, ini hadisnya ada dalam hadis Bukhari. Ini hadisnya hadis sahih, yaitu pencegatan, penghalangan Nabi Musa kepada Nabi Muhammad minta keringanan
ini mudah-mudahan bapak dan ibu dan anak-anak kami bisa la'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun. Apakah benar 50 waktu sholat itu Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, kemudian dijegat, dihalang-halangi oleh Nabi Musa, minta keringanan, bolak-balik 9 kali, bolak-balik. Apakah itu masuk akal atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Intinya, mau ada sisipankah dia, mau adakah dia itu ada sisipan ataukah tidak, intinya peristiwa itu ada. Dan intinya peristiwa 5 waktu sholat itu pun yang diperintahkan kepada hamba-hamba Allah pun itu ada. Namun cerita-cerita di balik itu wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah lah yang mengetahui semuanya itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kami yang kami banggakan, tadi telah disampaikan oleh kepala sekolah kita, betul. Kami saat ini ada di Komisi Luar Negeri dan Hubungan Internasional Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Komisi ini membidangi tentang masalah kerjasama internasional. Di antara program kerja kami, di antaranya bukan ini program utama, di antaranya program kerja kami adalah sosialisasi tentang beasiswa bukan saja ke Timur Tengah. Bukan saja ke Timur Tengah. Di dalam komisi kami ada juga alumni Jerman, orang Islam, ada juga alumni Perancis. Jadi kami nanti akan mencari informasi seputar beasiswa yang ada di Jerman, beasiswa yang ada di Prancis, yang ada di Australia, yang ada di Jepang. Selain itu juga yang ada di Timur Tengah, utamanya seperti di Mesir, ya, seperti di Mesir. Kemudian di antara program kerja kami yang lainnya adalah pertukaran pelajar ASEAN. Ini kami mau kami upayakan pada tahun ini, mudah-mudahan setelah Covid selesai, kami akan adakan program pertukaran pelajar ASEAN. Misalnya kalau misalnya ada di sini MAN 2 model yang bisa bahasa Inggris dan bahasa Arab lebih hebat, kita tukar pelajar belajar di Malaysia atau belajar di Singapura sebulan, nanti yang dari Singapura belajar di MAN 2 sebulan. Pertukaran pelajar ASEAN. Ini nanti mau kami upayakan setelah COVID-19 ini. Insya Allah nanti akan kami sosialisasikan dan kami bekerja sama. Insya Allah bila ini disepakati dengan kepala sekolah kita, dan insya Allah akan ada nanti anak-anak kita yang pertukaran pelajar ini. Ini sangat luar biasa ini. Belum ada ya di MAN kita ini pertukaran pelajar, Pak? Belum ada. Sudah ada? Sudah ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini sudah ada kata beliau. Nanti kita akan bangkitkan lagi, akan kita tingkatkan kembali. Kemudian beasiswa ke Timur Tengah. Bapak dan Ibu dan anak-anak kami yang saat ini lagi di kelas 12, bulan 4 ini ada program beasiswa ke Timur Tengah. Bukan saja ke Mesir, ya. Di situ ada Maroko, di situ ada Sudan, di situ ada Lebanon, di situ ada Aljazair. Nah, silahkan di bulan 4 nanti Kementerian Agama akan membuka program beasiswa, dan beasiswa ini dilaksanakan secara online, jadi bisa dikerjakan di rumah. Kemudian wawancara, ada 2 tahap ujian. Pertama ujian online, yang kedua ujian wawancara. Wawancara itu apa? Hafallah Al-Quran 2 juz. Hafallah Al-Quran 2 juz. Juz berapa Ustaz? Terserah. Mau juz 1, mau juz 2, terserah. Mau juz 29, mau juz 30, terserah. Atau kayak kami dapat beasiswa di tahun 2021 ke Mesir. Kami menghafal juz 1 dengan juz 30. Gak apa-apa, yang penting 2 juz. Gak dipatokkan mau juz berapa. Yang penting 2 juz, juz 14, juz 15 silahkan. Kami dulu juz 1 dengan juz 30. Alhamdulillah dapat beasiswa di tahun 2001 ke Mesir. Alhamdulillah. Nah, yang bagi yang ingin berminat ke Timur Tengah itu tadi di bulan 4 akan dibuka pendaftaran. Kemudian Bapak ada PSDS Pak ya? PSDS seleksi apa? PDS. Itu MAN juga bukan? MAN bisa. MAN juga bisa. Kan bisa nanti anak-anak kami melapor
mendaftarkan diri dalam program yang dipublikasikan oleh Kementerian Agama kita, itu juga beasiswa ke Mesir, ke Arab. Kemudian tahun ini juga pemerintahan Arab Saudi membuka 30 beasiswa di setiap universitas yang ada di Arab Saudi. Universitas perminyakan, universitas pertambangan, universitas gas. Wah, kalau udah masuk ke universitas itu dapat beasiswa lagi, udahlah, hiduplah sejahtera dunia dan akhirat. Payah itu masuk di situ. Yang masuk kuliah perminyakan, karena udah selesai dari S1 sana ada kontrak kerja. Wah, kontrak kerja di bidang perminyakan. Waduh, gajinya itu sebulan bukan 100 juta ketua, setengah M ada sebulan kalau sudah masuk perminyakan. Namun kalau udah masuk perminyakan, ya bahasa Arabnya ya ditingkatkan kembali lah. Bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya harus ditingkatkan kembali kalau mau masuk beasiswa Universitas Perminyakan di Arab Saudi. Ini universitas negeri, 30 universitas negeri yang ada di Saudi Arabia telah membuka beasiswa. Apa saja pendaftarannya? Pendaftarannya hanya nilai kalian, ijazah kalian dan paspor. Habis itu nanti ada wawancara secara online. Itu saja. Tinggal nunggulah apakah diterima atau tidak. Tinggal tunggu. Di antara 30 ini juga ada Jamiah Islamiyah, Universitas Islam di Madinah. Kalau sudah diterima di situ ya setiap hari umroh lah. Bisa. Sudah diterima di Madinah, apa enggak setiap minggu umroh? Bisa. Dikasih fasilitas oleh jajaran akademisi, aktivitas akademik di Universitas Islam di Madinah diberikan fasilitas kepada mahasiswa yang ingin ke Madinah silakan, yang ingin ke Mekah silakan, gratis. Ya, semuanya gratis. Jadi beasiswa ini semuanya gratis tanpa ada biaya sepeser pun. Jadi Bapak dan Ibu, anak-anak kami rajin-rajin buka internet, rajin-rajin buka kemenag.go.id, kemenag.go.id. Rajin-rajin buka itu, karena di bulan April ini akan dibuka seleksi beasiswa ke Timur Tengah. Yang di Jerman gimana Ustaz? Yang di Perancis gimana Ustaz? Nah, ini nanti akan kita tanya kepada teman-teman kami, rekan-rekan kami yang ada di komisi luar negeri di MUI yang tamatan dari Perancis, tamatan dari Jerman. Mereka juga beasiswa juga. Mereka dapat beasiswa juga. Nanti kita akan korek-korek informasi kapan beasiswa yang di Perancis, kapan beasiswa yang ada di Jerman. Insyaallah kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan siswa dan siswi kita yang belajar di MAN 2 Model Medan ini akan berada di seluruh dunia ini. Di setiap dunia akan diduduki oleh anak-anak kita yang ada di MAN 2 Model Medan ini. Amin ya rabbal alamin. Terakhir melalui peringatan Isra dan Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tingkatkan jiwa kita yang taat kepada Allah dan membentuk pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah dan sesuai dengan visinya B.J. Habibie ketika itu, ya, iptek dan imtak, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan iman dan takwa. Iman dan takwa jangan dihapuskan di hati kita. Iptek pun juga jangan dihapuskan, karena ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kalau ingin dunia, tuntutlah ilmu. Kalau ingin akhirat, tuntutlah ilmu. Kalau ingin dunia akhirat, tuntutlah ilmu. Inilah yang merupakan cita-cita para founding father kita ketika ingin mendirikan madrasah aliyah di atas bumi pertiwi kita tercinta Indonesia. Baiklah Bapak dan Ibu dan anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup acara ini dengan doa. Atau ada pertanyaan lain? Kata ibu-ibu kita pas katanya. Ya, karena ibu-ibu kita ini ada pengajian lagi di sini. Ya kan, pengajian oma-oma ya kan, habis ini biasanya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, udahlah, kita tutuplah
dengan doa. Ya kan Bu? Ya Bapak? Nah, jom. Kita tutup dengan doa. Karena ibu-ibu ini udah siap-siap ini, pakai kain putih nih. Nah, ibu-ibu irit yang akan mengadakan pengajian. Marilah kita tutup dengan doa. Sebelum kita berdoa, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan di hari yang mulia ini, di hari Jumat yang agung ini, Allah berikan kita kejayaan, Allah berikan kita kesehatan lahir dan batin, Allah berikan kita kesuksesan. Meskipun itu kita ataupun anak, cucu dan keturunan kita, Allah lindungi. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Rahman, dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mendidik kami di waktu kecil. Ya Allah, melalui majlis pengajian ini ya Rahman, kami memohon kepadamu ya Allah, angkatkanlah semua penyakit-penyakit dalam tubuh kami ya Rahman. Angkatkanlah semua penyakit dalam tubuh kami ya Rahim. Angkatkanlah semua penyakit dalam tubuh kami ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, melalui majlis pengajian ini ya Rahman, kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah anak kami, cucu kami dan keturunan kami, jadikanlah anak kami siswa-siswi Mandua Model Medan ya Allah, menjadi anak yang soleh dan solihah ya Allah, menjadi anak yang taat kepadamu ya Rahman, taat kepada Rasulmu ya Allah, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Rahman, menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agamanya ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, melalui majlis pengajian ini ya Rahman, kami memohon kepadamu ya Allah, lindungilah kami ya Rahman, lindungilah keluarga kami ya Rahman, lindungilah anak cucu dan keturunan kami ya Allah, lindungilah anak-anak kami, siswa-siswi Mandua Model Medan ya Allah, lindungilah famili kami ya Rahman, lindungilah tetangga kami ya Rahim, lindungilah kota Medan ya Allah, lindungilah Sumatera Utara ya Rahman, lindungilah kami semua dari berbagai macam mara bahaya ya Allah, dari berbagai macam musibah ya Rahman, dari berbagai macam godaan syaitan yang terkutuk ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, melalui majlis pengajian ini ya Rahman, turunkanlah berkah-Mu, rahmat-Mu dan karunia-Mu kepada kami yang hadir di sini ya Rahman. Bukakanlah pintu rezeki-Mu kepada kami ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min بعده
بعده تفرقا معصوما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منكم. Ayyakuna ma qalahu mufidan lana wa yumkina mimmarsatuha fi hayati yaumiyah. Amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan melafazkan basmalah, dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya Hafiza Az-Zukhruf dari kelas 10 IPS 1. Ana Sadrina Azhari min Faslus Tsani Al-Ali Ilmuddin Ats-Tsani selaku Master of Ceremony. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.